Ketuanya Pak Huda dan Bingung Sekretarisnya Pak Ustadz Amri Abah Huda untuk menyampaikan Komisi C, komisi program ini yang action, ini nanti kita lihat hasil kerja dari sidang komisi C tadi. Mudah-mudahan bisa lebih gamblang, lebih baik ke depan, kegiatan-kegiatan ini lebih lancar. Kami persilakan sepenuhnya kepada Pak Ketua Pak Haji Udomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan Bapak Ibu yang hormat Allah. Di sini saya akan menyampaikan hasil rapat komisi C terkait dengan program kerja. Karena banyaknya lembaga, maka banyaknya waktu yang harus dibahas untuk menyelesaikan program dan mengevaluasinya. Yang pertama yaitu dari Rajisnu, beberapa program yang tertera sudah berjalan dengan baik. Namun penekanan program kerja untuk tahun 2005 dan seterusnya yaitu pengadaan kaleng yang diminta oleh ranting dan penyaluran kaleng tersebut. Kemudian pendataan lagi S3 dari masing-masing ranting yang diminta oleh PCNU. Kemudian dari LKNU terkait dengan program kesehatannya dan pembiayaan dari LKNU ini, yakni kerjasama dengan stakeholder yang ada terkait dengan pengembangan LKNU, pemberdayaan sumber daya manusia, dan juga terkait dengan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk mendapatkan BPJS, bagaimana yang tadi disampaikan stakeholder yang ada. Kemudian pengadaan program layanan khitan dan khitan massal untuk klinik Mabarat Muslimat NU, mendampingi setiap kegiatan dalam kegiatan MPCNU, termasuk kegiatan-kegiatan muslimat, fatayat, kegiatan seperti raker pada malam hari ini disediakan 2 bidan, barangkali ada masuk angin ya, ada ibu bidan 2 di kamar sebelah. Kemudian dari LP Ma'arif yang ada di situ banyak program, termasuk penguatan pembinaan lembaga baru yang menginduk melalui MPCNU. Tadi yang saya sampaikan, ada lembaga yang ngerepok nggak diterima oleh dinas, nggak diterima Kemenak, tapi ke LPNU katanya mau ikut Ma'arif, ternyata sudah berjalan, kacang meninggal kulitnya ya. Ini makanya ada penguatan dan pembinaan lembaga yang baru untuk tetap ikut kegiatan Ma'arif. Yang selanjutnya program yang lainnya sudah berjalan Bapak Ibu, termasuk kerjasama S1, S2, S3 melalui Pergunu. Alhamdulillah sudah banyak guru-guru kita yang kurang lebih kalau dimengerti hampir 50-an guru-guru yang sudah S2 kerjasama dengan Pergunu. Lakpesdam, ini tadi banyak program dari Lakpesdam yang pemetaan ranting yang sudah Lailatul Ijtima. Tadi ada pendataan ke ranting terkait dengan pelaksanaan Lailatul Ijtima yang ada di masing-masing ranting. Kemudian pemahaman materi aswaja pada kegiatan Lailatul Ijtima, penguatannya materi aswaja. Kerjasama lintas lembaga, kemudian mengadakan trainer of trainer dari Mubalik yang ada di bawah naungan lembaga dakwah. Selanjutnya dari Lestumi terkait dengan adanya festival Banjari, kemudian kerjasama dengan lembaga formal untuk pengembangan Banjari dan kaderisasi Banjari melalui lembaga formal, khususnya lembaga di bawah naungan LP Ma'arif NU. LP
WPNO, sosialisasi pengurusan sertifikat wakaf, pendampingan proses wakaf, dan pendampingan pada pengurusan nazir wakaf. Karena rata-rata nazirnya banyak yang bersifat individu. Kemudian kerjasama dengan LTMNU untuk inventarisasi aset NU baik dengan lembaga pendidikan maupun dengan LTMNU, karena banyak musola masjid yang belum jelas wakafnya. LPBNU, jadi pelatihan pengurus, kemudian membuka dapur umum dalam kegiatan terjadinya musibah di sekitar Menganti khususnya dan di tempat lain. Pengadaan perlengkapan tanggap darurat musibah atau bencana, penanaman pohon, insya Allah dilaksanakan tahun 2026 di tempat-tempat yang mengakibatkan terjadinya bencana alam atau banjir. Kemudian LFNO sudah setiap ada hari raya selalu ada kegiatan terkait dengan falakiyah. Kemudian adanya kalender yang di dalamnya ada kalender falakiyah, di kalender MPC kemarin, nanti belakangnya ada tambahan-tambahan lagi, dan ada falakiyah Go to School. Nah, datang ke sekolahan memberikan pengertian kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang SMP, SMA, MT, SMA terkait dengan bagaimana falakiyah itu, bagaimana perbedaan hari raya itu. Nanti ada tim dari LFNO yang turun ke sekolahan. RMI pendataan pesantren yang baru berizin. Kemudian pendampingan pesantren yang baru berizin, termasuk yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Jerofik, di perumahan-perumahan itu terkait apakah statusnya jelas atau tidak. Ini menjadi bagian dari RMI. Penguatan pada hari santri, yakni pengerahan santri pada peringatan hari santri. Ini yang kalau kemarin kita hanya mengambil sampel terdekat lapangan, tapi ini permintaan dari RMI semua santri-santri digerakkan pada hari santri. Dan event-event lomba menjelang hari santri dikhususkan untuk para santri. Aswaja NU Center, ini penguatan Lailatul Ijtimah, penguatan kader NU dengan adanya penguatan aswajah, materi aswajah. Lailatul Ijtimah di MPCNU ini akan diisi dengan materi-materi tentang keaswajahan. Saya kira itu LFNO sudah, LPM sudah, aswajah sudah, Ma'arif sudah. Lembaga Badan Hukum Bantuan Hukum ini belum hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita tidak lanjuti dengan diskusi. Dan adanya yaitu penguatan medsos, ya, penguatan media sosial, pembuatan satu ruangan di kantor Ma'arif untuk broadcasting bagi pendakwa-pendakwa melalui medsos. Nanti prosesnya menyusul. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu disampaikan, insya Allah kami akan menerima dengan lapang dada. Terima kasih, kami serahkan. Ya, kita tambahkan. Monggo, barangkali ada yang ditambahkan untuk program. Ini sebenarnya yang kita tayangkan yang dibaca itu masih banyak sebenarnya. Ini ada sekitar 18 lembar. Kalau dibaca semuanya, ini insya Allah nanti kan perbaiki dari masing-masing ini.
nanti kita setelah selesai musker ini kita share ke masing-masing grup nanti. Mungkin ada tambahan atau respon cukup ya? Demikian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai khususnya yang di bidang C, ini juga tadi yang menjadi pembahasan kami di bidang A, tata kelola laksana, termasuk kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa dan sedemikian hebat. Kegiatan besar-besar ini, ya ini sudah dirancang oleh lembaga-lembaga yang artinya bahwa lembaga itu punya wewenang untuk melaksanakan ini. Tapi yang kita bicarakan tadi di Komisi A, apa yang terjadi di lapangan. Nah, terkait dengan tata laksana ya keorganisasian, apa yang sudah dirancang oleh lembaga ini ya, selama ini kan mungkin kita merasa bahwa ini belum maksimal dijalankan. Nah, mungkin dari MBCNO khususnya yang amfibia ini bisa memaksimalkan tata laksana organisasi. Misalkan ada 5 bidang ya, dari semua lembaga ini terbagi di dalam 5 bidang. Nah, untuk menagih bidang 1 misalkan, ini siapa yang bertanggung jawab? Kan tidak mungkin ini ketua Tamfidiyah kemudian bertanggung jawab semua. Misalkan ini saya tanya, ada dari PC misalkan, saya tanya, kegiatan di LTMNO jalan apa enggak? Misalkan Tamfidiyah ditanya, maka akan sangat memungkinkan untuk pembagian kerja tanggung jawab. Misalkan di struktur organisasi kita itu kan misalkan wakil, ada wakil 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Sekretaris pun begitu, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan mungkin selama ini ya yang ditunjuk jadi wakil 1, 2, 3, 5 ini tanggung jawabnya apa dan sebagainya. Dan sehingga ini tadi yang dibicarakan oleh teman-teman yang ada di tata laksana organisasi, agar ada penanggung jawab di tingkat pengurus harian dari lembaga. Karena eksekutor kegiatan yang kita rencanakan itu ada di lembaga. Kalau tidak ada penanggung jawabnya, maka di tingkat bawah, di tingkat lembaga ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Padahal program yang dijalankan ini sudah direncanakan, ini sangat luar biasa. Jadi mungkin saat ini yang kita rasakan, pengurus harian ini ya kadang yang kita lihat ya 1, 2, 3, 4 itu saja yang seolah-olah kemudian menjadi penanggung jawab semua kegiatan yang sudah dirancang itu. Nah, mungkin yang tadi kita bicarakan adalah agar pengurus harian ini diberikan tanggung jawab masing-masing terhadap bidang 1, 2, 3, 4, 5, sehingga misalkan ada yang bertanya tentang ekonomi, oh ini ke ketua 1 misalkan, atau bidang sosial, oh ini ke ketua 2. Nah, sehingga nanti akan sangat mudah untuk melakukan evaluasi sampai kemudian turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf untuk apa yang disampaikan oleh Ustadz Asrori, sebenarnya itu sudah kita buat. Jadi masing-masing komit itu sudah ada untuk ketua 1, sekretaris 1, ketua 2, sekretaris 2 itu sudah kita buat. Sehingga turunannya itu pada SK lembaga. Di SK lembaga itu mohon maaf untuk contoh misalnya di LKNO itu atasannya ada Mbak Bisri. Itu wakil ketua 2 yang menangani. Jadi di SK itu sebenarnya sudah muncul, dan untuk yang masing-masing bidang dari ini itu sudah kita buat. Jadi terima kasih masukannya. Untuk habis atau TL tindak lanjut dari musyawarah kerja 2 ini nanti kita akan munculkan, kita akan share. Oke, terima kasih mengingatkan. Barangkali ada yang lain.
Sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk acara presentasi atau paparan dari sidang Komisi C untuk program, memang program itu lebih rinci dan lebih banyak, sehingga termasuk menyita waktu lebih banyak, sampai juga tadi waktu acara komisi dan juga lebih lama juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari hasil sidang komisi C ini terkait program yang kita semuanya ikut tahu dan bertanggung jawab, semoga MPC setelah Pusker ini bisa lebih semangat, lebih giat lagi, lebih punya pedoman yang bisa kita untuk memajukan MPCNU termasuk di pendidikan dan seterusnya. Saya pikir karena sudah semuanya, saya nyatakan untuk paparan atau hasil sidang Komisi C, Komisi Program, saya nyatakan diterima. Al-Fatihah. Inna sholatal mustaqim sholatal ladzina an'amta alaihim amin. Rabbi ighfirli walidayya amin. Orang sing tepo nyeling ya wis. Setengah lindir. Ada isi tujuh. Terima kasih untuk paparan semua penjelasan pengesahan penyerahan.